warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kota Waringin Barat akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Saya Diah Setiorini, SMPN 4 Pangkalan Lada. Saya Sriwanti Umi, SDN 8 Mendawai. Saya Yektiana Nuari, SDN 1 Sumber Agung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Diah, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Jadi Bu Diah, sebelum melakukan coaching ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Diah. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah kita diskusi mengenai rubrik penilaian kita hari ini. Jadi pada coaching kita hari ini ya, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberi pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Kemudian bagaimana juga coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada Bu Diah ini, kompetensi apa sih yang ingin Bu Diah kembangkan pada coaching hari ini? Ya, jadi beberapa yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga membuat pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi pertanyaan saya yang kedua, Bu Diah, kompetensi mana yang secara spesifik itu Bu Diah ingin lakukan di kegiatan ini? Ya, kalau secara spesifik saya coba untuk mengembangkan, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Baik. Yang ketiga Bu Diah, indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Bu Diah pada proses coaching hari ini? Jadi saya ingin sebagai coach mendorong coachee untuk menggali solusi dari permasalahan yang disampaikan sehingga coachee bisa menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya. Baik Bu Diah, saya rasa demikian cukup ya Bu Diah untuk praobservasi kita hari ini, dan silakan Ibu Diah melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih ya Bu Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam. Halo Bu Yekti, apa kabar? Halo Bu Diah, alhamdulillah saya sehat. Bu Diah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Dengar-dengar Ibu hari ini mau ngobrol dengan saya ya Bu? Iya Bu, kalau Ibu ada waktu sih. Iya, hari ini mungkin gak bisa lama ya Bu, mungkin 15 menit. Memangnya ada apa Ibu? Begini Bu, ada sedikit yang mengganjal pikiran saya nih. Saya perhatikan rekan guru di sekolah ini pembelajarannya gitu-gitu aja, monoton. Jadi kayak cuma gitu-gitu aja deh, cuma ceramah, datang, duduk, menyampaikan materi, ngasih tugas, sudah gitu aja. Jadi siswa-siswa ini jadi bosan, kayak nggak ada yang menarik gitu. Jadi hari-hari cuma saya gitu kayak gitu aja. Berarti kalau saya garis bawahi ini nggak ada variasinya gitu ya Bu ya dalam proses pembelajarannya Bu ya? Iya benar Bu. Nah kalau saya boleh tanya, kira-kira kalau setelah kita berbincang-bincang ngobrol ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya sih ingin membawa perubahan sih di sekolah Bu, supaya guru-guru itu mengajarnya lebih variatif, lebih ideal dengan metode-metode yang bervariasi lah, biar anak itu nggak bosan dalam belajar. Gitu ya. Berarti kalau saya bisa tangkap ini ada perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran gitu ya Bu ya? Iya. Menurut Ibu memang pembelajaran dengan variasi metode dan media yang di sekolah Ibu sekarang itu sudah baik atau belum ya Bu? Memang masih sulitkah untuk dilaksanakan sekolah? Mungkin kalau saya bisa katakan ada skala 1 untuk tidak variatif dan 10 untuk
sangat variatif, sangat ideal. Kira-kira sekolah ibu ada di urutan keberapa ibu? Kalau saya perhatikan di sekolah saya itu nilainya masih 5 Bu. Oh, jadi masih di 5/10 ya Bu ya, berarti Iya. masih cukup rendah. Nah, kalau ibu sekarang kira-kira dari angka 5 ini mau ada perubahan kan Bu ya? Kira-kira mau meningkat ke angka berapa ibu? Saya pikir 7 aja sih dulu Bu, soalnya kan di sekolah ini kan banyak guru senior. Jadi kalau saya untuk langsung ke nilai ideal yang 10 kayaknya agak susah. Tapi paling enggak kalau nilai 7, metode pembelajaran mereka sudah agak berubah. Jadi siswa-siswa juga sudah nggak bosan seperti itu. Nah, kalau saya tangkap kan ini ingin ada perubahan ya Bu. Berarti kan kalau mau perubahan ini harus ada usaha-usaha. Nah, Ibu sudah punya gambaran belum Bu usaha-usaha apa yang mau dilakukan untuk mencapai perubahan ini? Rencananya sih Bu, saya mau mentoring atau pendampingan. Kalau dimungkinkan sih mau workshop sih Bu. Oh, berarti sudah ada gambaran ya Bu, mungkin mentoring, pendampingan, kemudian juga ada workshop. Kira-kira menurut Ibu dari 3 ini kan saya anggap ada 3 ya Bu, ada mentoring, ada pendampingan, dan ada workshop. Yang paling mudah atau paling bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini yang mana ya Bu? Sepertinya mentoring dan pendampingan dulu Bu. Mentoring dan pendampingan. Nah, berarti nanti kalau melakukan mentoring pendampingan ini kan pasti butuh support ya Bu ya, butuh dukungan. Kira-kira Ibu perlu dukungan dari siapa? Bagaimana bentuknya? Mungkin bisa Ibu coba bayangkan gitu Bu. Jadi yang pertama mungkin saya akan izin sama kepala sekolah dulu ya Bu untuk melakukan mentoring ke teman-teman guru, dan juga saya akan melibatkan teman-teman di sekolah yang masih muda-muda yang P3K baru nih Bu. Mereka IT paling enggak mereka juga sudah ngerti nih cara menampilkan video, menampilkan gambar, terus aplikasi khusus mereka kan juga mereka sudah bisa. Jadi saya akan meminta bantuan mereka. Nah, berarti kalau saya garis bawahi, saya simpulkan Ibu ya, berarti Ibu ini mau melaksanakan mentoring dalam waktu dekat, pendampingan dengan teman-teman yang mungkin, dan berkolaborasi ya Bu ya, berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah mempunyai kemampuan dalam bidang IT. Gitu ya Bu? Iya Bu. Ya, kira-kira kapan ya Bu ya Ibu akan coba melakukan ini? Kira-kira mulai Senin Bu. Senin ya Bu ya, berarti minggu depan ya Bu ya? Iya Bu. Iya. Nah, kan kita udah ngobrol nih beberapa saat. Kira-kira Ibu sudah dapat nggak sih apa aja yang akan Ibu lakukan nanti? Jadi yang saya dapat bahwa saya akan melakukan perubahan di sekolah saya. Yang pertama saya akan komunikasi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan teman-teman guru yang mampu memanfaatkan IT seperti itu. Baik, berarti kalau saya tangkap Ibu sudah punya komitmen lah untuk melaksanakan mentoring atau pendampingan dengan teman-teman nanti. Alhamdulillah kalau memang misalnya ada gambaran untuk apa yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, saya harapkan nanti Ibu bisa melaksanakan dengan baik. Saya juga tunggu hasilnya. Semoga apa yang Ibu usahakan berhasil ya Bu. Terima kasih Bu Dia, dengan adanya curhat saya kepada Ibu ini, jadi saya semakin yakin nih, semakin percaya diri bahwa saya bisa membawa perubahan di sekolah. Terima kasih Bu Dia atas waktunya. Sama-sama Ibu. Semoga berhasil ya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah Bu Dia, pelaksanaan coaching hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum melakukan coaching, saya menanyakan indikator pencapaian coaching apa yang sudah dilakukan terkait indikator tersebut Bu Dia. Ya, jadi kalau tadi setelah coaching saya sudah melaksanakan coaching itu dengan anggota Bu. Kemudian saya juga sudah menanyakan tujuan dari perbincangan coaching itu. Saya juga sudah mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh coach. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksinya nanti apa saja akan dilaksanakan. Lalu saya juga sudah menanyakan komitmen-komitmen
dari coaching. Baik Bu Dia, saya juga tadi sudah melihat ya, Bu Dia sudah melaksanakan itu dengan baik ya, sudah sesuai dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian ada satu lagi Bu Dia yang saya mau tanyakan ya, dalam pelaksanaan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Bu Dia kembangkan? Jadi setelah melakukan coaching tadi, saya merasa saya masih harus mengembangkan kemampuan saya untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh gitu ya, baik. Bagus sekali Bu Dia. Tadi walaupun saya melihat Bu Dia sudah bagus sekali ya melaksanakan proses coaching itu sesuai dengan Tirta, tapi Bu Dia masih punya komitmen untuk lebih meningkatkan lagi yang bisa Bu Dia kembangkan gitu ya Bu Dia. Jadi saya harapkan nanti ketika pelaksanaan perubahan yang akan Bu Dia lakukan, Bu Dia akan lebih baik lagi gitu Bu Dia ya. Saya rasa cukup ya Bu Dia pertemuan kita untuk hari ini. Semoga nanti ketika kita bertemu lagi kita bisa melaksanakan apa yang sudah Bu Dia tadi lakukan dengan lebih baik. Terima kasih ya Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Yekti. Waalaikumsalam Bu Dia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saya baik. Bu Dia sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Jadi rencananya hari ini Bu Yekti akan melakukan coaching ya. Iya betul. Jadi saya akan menyampaikan beberapa hal, salah satunya adalah rubrik penilaian. Nah nanti saya akan mengobservasi Ibu dengan coaching dalam melakukan coaching. Jadi saya akan melihat apakah sudah sesuai dengan alur kita, pertanyaannya sudah berbobot atau belum, kemudian apakah jawaban coaching sudah sesuai dengan pertanyaan dari coach. Kemudian nanti saya juga akan melihat apakah perbincangan itu sesuai dengan prinsip yang ada dalam coaching, yaitu salah satunya ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pada Ibu, boleh Ibu? Boleh Bu. Baik, pertanyaan pertama, kompetensi apa sih yang akan Ibu coba kembangkan hari ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, terus memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti ada 3 itu ya Bu yang akan coba Ibu kembangkan. Nah, kalau yang spesifik kira-kira yang mana ya Bu? Yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, berarti ada memberikan pertanyaan berbobot pada coaching dan mendengarkan penuh ya Bu ya. Iya. Baik. Nah, menurut Ibu indikator apa, indikator pencapaian apa yang bisa Ibu sampaikan ketika setelah melakukan coaching? Indikator yang ingin saya capai yaitu coaching dapat mencari atau menemukan solusi terhadap masalah yang dia hadapi. Baik, berarti itu adalah indikator pencapaian Ibu ya Bu. Nah, terima kasih atas waktunya Bu Yekti. Silahkan Ibu melakukan coaching. Nanti saya akan observasi dan setelah proses coaching selesai, kita berdua akan melakukan pasca observasi. Jadi terima kasih Bu Dia. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Yekti. Bu Umi apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Tadi saya ada pesan dari Bu Rika. Katanya Bu Umi ada yang mau disampaikan sama saya. Ada apa nih? Iya Bu Yekti, begini, saya tuh ada sedikit permasalahan yang akan saya sampaikan kepada Bu Yekti. Begini Bu, saya tuh merasa bahwasanya pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah saya tuh masih monoton gitu Bu. Kemudian metode yang dipakai itu masih metode yang lama seperti ceramah. Terkadang itu membuat siswa menjadi bosan. Saya ingin pembelajaran itu yang bervariatif sehingga anak-anak itu tidak bosan ketika pada waktu melakukan pembelajaran. Begini, dari yang Ibu sampaikan dapat saya garis bawahi bahwa permasalahan Ibu adalah
rekan kerja, rekan sejawat di ibu ini pembelajarannya begitu-gitu aja, jadi kayak pembelajaran kuno ceramah aja. Nah, sekarang kita yang monoton gitu. Jadi kira-kira dari percakapan hari ini apa sih yang ingin ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Saya itu maunya Bu ya mengharapkan saya mengetahui bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan guru di sekolah untuk bisa melakukan perubahan dalam metode pembelajarannya Bu. Baik. Dari menurut ibu metode pembelajaran yang mereka jalankan selama ini masih yang kuno gitu ya, belum bisa membuat pembelajaran lebih menarik, jadi anak-anak bosan seperti itu. Terus misalnya nih, kira-kira di sekolah ibu sementara ini, teman-teman ibu ini kalau dari nilai 1 sampai 10, ibu menilai teman-teman ibu itu nilainya berapa? Selama ini sih saya rasa masih di angka 5 Bu. Jadi mereka ini masih di level 5. Di sekolah itu dikarenakan masih banyak guru-guru senior Bu. Jadi belum banyak memahami metode-metode baru dalam kegiatan pembelajaran. Baik. Jadi kalau misalnya sekarang nilainya masih nilai 5, kira-kira ibu ini pengennya sekolahan ibu itu berubah menjadi ibu nilai berapa nih? Kalau saya sih maunya sementara ini di level 7 aja Bu. Level 7 itu saya rasa sudah baik ya. Nah, ini kalau untuk pengennya dari angka 5 menjadi angka 7, tentunya ada nih usaha-usaha yang akan ibu lakukan nih supaya pembelajaran di sekolah itu berlangsung dengan baik dan menarik. Nah, misalnya itu kira-kira usaha apa nih yang akan ibu lakukan untuk memancing atau membuat teman guru ibu bisa nilainya 7? Baik, saya rasa ada beberapa hal sih Bu yang saya pikirkan untuk bisa saya lakukan. Salah satunya itu membuat mentoring atau pendampingan terhadap guru-guru yang ada di sekolah. Kemudian salah satunya lagi itu saya mau tapi hal ini juga saya harus konsultasikan dulu sama Kensek. Saya ingin membuat sebuah workshop ya Bu untuk melakukan pelatihan tentang media-media pembelajaran yang bisa diterapkan di sekolah. Baik, tadi ada mentoring, ada pendampingan, ada workshop. Nah, kira-kira yang akan segera ibu laksanakan ini yang mana dulu nih? Nah, dan sekiranya strategi seperti apa agar rekan guru, mohon maafnya tadi kan disampaikan senior nih, nanti biar tidak tersinggung bagaimana caranya? Baik Bu, yang pertama saya mau lakukan dalam jangka waktu yang dekat ini ya Bu ya. Yang pasti yang pertama sepertinya saya akan melakukan mentoring kepada guru-guru yang ada di sekolah untuk pelaksanaan atau membuat metode pembelajaran yang lebih menarik agar anak-anak tidak bosan. Karena yaitu ketika nanti saya akan melakukan workshop, sepertinya banyak pertimbangan-pertimbangan yang masih saya pikirkan, karena ketika melakukan workshop nanti juga memerlukan biaya yang banyak, kemudian waktunya juga harus tepat dan sebagainya. Masih ada pertimbangan-pertimbangan kalau saya harus melakukan workshop. Nah, jadi sementara ini yang saya mau lakukan adalah mentoring. Jadi strategi yang saya lakukan karena ini kan masih banyak guru-guru senior nih. Saya yang pasti melakukan pendekatan-pendekatan secara pelan-pelan kepada guru-guru senior, karena guru-guru senior ini kan tingkat kemampuannya juga berbeda-beda. Jadi saya akan pelan-pelan melakukan pendekatan bagaimana supaya nanti ketika saya melakukan mentoring untuk membuat metode pembelajaran ini bisa dilakukan dengan baik, diserap dengan baik, dan bisa kita aplikasikan dengan baik kepada anak-anak. Baik Ibu, jadi Bu Umi sudah merencanakan yang pertama adalah mentoring ya, mentoring dan pendampingan. Jadi, nah yang kegiatan tersebut pasti akan memerlukan dukungan ini. Nah, siapa dulu yang akan terlibat di dalam rencana Ibu ini? Yang pasti dukungan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah, terutama teman-teman yang memang sudah saya anggap mampu
di bidang teknologi ya Bu ya. Ada sih di sekolah saya itu 2 orang seperti Ibu Liska, Pak Sakwan. Ini saya akan mencoba minta bantuan kepada beliau berdua untuk membantu saya melakukan mentoring kepada rekan-rekan guru untuk membuat atau membuat variasi metode pembelajaran yang menarik. Itu Bu. Luar biasa, Bu Umi sudah dapat merencanakan perubahan di sekolah. Semoga ini berjalan dengan baik sehingga pembelajaran di sekolah ini menjadi lebih menarik ya Bu ya. Terima kasih, selamat melaksanakan. Baik Bu, terima kasih juga kepada Bu Yenti yang sudah memberikan waktunya untuk saya. Saya bisa sedikit plong gitu Bu ya, setelah bercerita tentang masalah yang saya hadapi. Bu Yenti bisa diajak sharing gitu Bu ya, dan semoga nanti kedepannya saya bisa menerapkan hal ini untuk rekan-rekan saya yang ada di sekolah. Terima kasih ya Bu Yenti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yekti. Waalaikumsalam Bu Dia. Iya, jadi kita ketemu lagi ya setelah Ibu melakukan proses coaching di pasca observasi. Nah, ada beberapa mungkin pertanyaan yang bisa saya sampaikan ya Bu ya. Iya. Jadi yang pertama, tadi waktu proses coaching apa saja yang sudah Ibu lakukan Bu? Saya sudah melaksanakan sesuai alur tirta Bu. Saya sudah menyampaikan tujuannya, sudah mengidentifikasi masalah coaching. Terus saya juga menggali rencana aksi coaching dan menggali tanggung jawab dari coaching. Iya, saya tadi sebagai observer ya Bu ya, saya sudah melihat Ibu sudah bagus sekali, sudah melaksanakan sesuai alur tirta, ya sudah ada tujuan, sudah ada identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Ya di situ sudah ada komitmen. Nah, saya juga memperhatikan Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach. Lalu Ibu juga sudah mendukung dan memberi dorongan pada coach supaya mereka bisa menggali solusi-solusi dari permasalahannya. Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Nah, kalau saya boleh tahu nih Bu, karena Ibu sudah melaksanakan coaching, ada nggak sih kompetensi yang akan Ibu kembangkan lagi dalam bidang coaching ini di masa depan? Saya akan lebih memperdalam lagi mempelajari alur tirta, terutama yang untuk memberikan pertanyaan berbobot Bu, supaya itu dapat menggali si coaching ini untuk menyampaikan masalahnya dan menemukan solusi-solusi yang atas masalahnya sendiri. Wah, saya kalau melihat Ibu ini luar biasa sekali Bu. Walaupun Ibu sudah sangat baik sekali dalam melaksanakan coaching, tapi Ibu masih mau memperbaiki ya, semoga semakin baik. Nah, semoga kedepannya Ibu bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi, semakin mampu mungkin membuat dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya selesaikan sampai sini ya Bu proses pasca observasi kita. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Yeti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bu Yeti sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Sebelum Bu Umi melakukan proses coaching, sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal. Di antaranya rubrik penilaian diskusi coaching tersebut. Di antaranya apakah proses coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta apa belum. Terus apakah nanti Bu Umi sebagai coach dapat menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Terus bagaimana coaching menanggapi pertanyaan Ibu sebagai coach. Dan apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Bu, dari kegiatan nanti saya harapkan
Yang bisa saya kembangkan itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik. Di antara ketiga itu, apakah kompetensi yang paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Dari ketiganya itu yang saya ingin kembangkan itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, luar biasa. Selanjutnya, indikator apa yang ingin Ibu kembangkan kepada coaching? Saya mengharapkan ya bahwasanya nanti coaching itu dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi atau juga menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Baik, saya rasa persiapan Ibu sudah matang untuk melaksanakan coaching. Semoga proses coaching nanti berjalan lancar. Baik Bu Umi, kita akan bertemu lagi setelah Ibu melakukan observasi. Terima kasih. Sama-sama Bu Yeti. Assalamualaikum Bu Dia. Salam Ibu. Apa kabar Bu Dia hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Saya tadi mendengar kata Bu Ina ada Bu Dia mau bercerita atau mau mengungkapkan permasalahan Bu Dia kepada saya. Kira-kira apa sih permasalahan yang Ibu Dia akan sampaikan kepada saya hari ini? Iya Bu, jadi saya ada permasalahan Ibu yang ya membari pikiran saya. Kadang saya gini Bu, kalau lihat teman-teman ngajar itu pembelajarannya monoton, jadi metodenya itu saja, hanya ceramah, kemudian juga pembelajarannya itu terus-terusan begitu, sehingga anak-anak itu merasa bosan Bu ada pembelajaran teman-teman di sekolah. Baik, dari permasalahan yang Bu Dia sampaikan tadi, saya garis bawahi bahwasanya permasalahan itu dari pembelajaran yang monoton yang dilakukan oleh beberapa rekan guru yang ada di sekolah Bu Dia ya. Betul Bu. Baik, dari percakapan ini apa sih yang mau Bu Dia bisa dapatkan gitu Bu Dia? Saya sebenarnya ingin dan berharap saya itu bisa punya gambaran Bu, punya cara untuk mengetahui gimana sih supaya teman-teman ini bisa memiliki metode pembelajaran yang variatif, kemudian juga saya bisa membantu mereka gitu Bu, membuat pembelajaran yang lebih baik. Baik ya, berarti Bu Dia ini maunya paling tidak pembelajaran yang ideal gitu ya untuk anak-anak, biar anak-anak tidak monoton dan sesuai dengan perkembangan zaman ya Bu Dia ya. Dari pembelajaran yang ada di sekolah Bu Dia sekarang itu, kalau menurut Bu Dia dari skala 1 sampai 5 itu kegiatan pembelajaran yang sekolah sekarang itu skalanya masih berapa Bu Dia? Kalau di sekolah itu Bu, karena metodenya itu masih ceramah saja, kemudian juga medianya juga masih itu saja, tidak ada media-media dengan IT itu tidak ada Bu. Jadi kalau menurut saya skalanya itu masih di skala 5, maksudnya 5 itu masih di tengah sekali, juga tidak ada peningkatan lah Bu selama ini. Baik, kalau Bu Dia menilainya masih di skala 5, kira-kira di skala berapakah yang Bu Dia mau meningkatkan gitu Bu Dia, supaya ada peningkatan dari kegiatan-kegiatan pembelajaran itu Bu Dia? Kalau saya mungkin kalau menganggap naiknya terlalu tinggi seperti di 10 sepertinya agak sulit Bu, karena kalau di sekolah kami kan banyak guru senior yang agak kesulitan kalau di bidang IT. Mungkin kalau skala 7 ya Bu ya, jadi ke angka 7, dari 5 menuju ke angka 7. Oh, baik, berarti Bu Dia maunya paling enggak ada perubahan dulu ya Bu Dia ya, perubahan dulu skalanya walaupun belum maksimal sampai ke 10, kita coba dulu paling tidak ada perubahan dulu sedikit demi sedikit ya Bu Dia. Baik, dari tadi yang sudah Bu Dia ungkapkan, kira-kira usaha apa sih yang Bu Dia ingin lakukan untuk mencapai di skala 7 itu Bu Dia? Sebenarnya saya juga lagi mikir-mikir ya Bu ya, apa sih yang bisa membantu teman-teman untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih inovatif, lebih variatif gitu Bu. Cuma tadi saya mikir-mikir, mungkin mentoring bisa ya Bu ya, mungkin mentoring, ada pendampingan dengan teman, kemudian juga bisa workshop mungkin Bu, memanggil ahli di bidangnya ke sekolah untuk menyampaikan pengetahuan dan ilmu yang baru kepada teman-teman.
Cuma mungkin sulit ya Bu kalau workshop. Oh, baik. Berarti dari yang saya tangkap tadi, Bu Dia ini sebenarnya mau melakukan dua kegiatan seperti mentoring dan workshop. Tapi Bu Dia lebih mau menitik beratkan ke mentoring dulu gitu ya Bu Dia. Nah, setelah Bu Dia mau usaha yang mau Bu Dia lakukan ini, dari kedua ini, mana dulu sih yang Bu Dia ingin lakukan supaya ini bisa langsung Bu Dia eksekusi gitu langkah-langkah usaha Bu Dia ini. Mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, kayaknya kalau workshop agak susah ya Bu ya, karena biaya juga, berhubungan juga dengan mungkin mencari orang yang ahli. Mungkin lebih ke mentoring Bu, mungkin saya akan mencoba mentoring dengan teman-teman. Baik ya Bu Dia, sepertinya Bu Dia sudah mulai ada gambaran untuk melakukan mentoring gitu ya Bu Dia. Kegiatan mentoring ini kira-kira ya Bu Dia ini mau melaksanakannya kapan Bu Dia? Mungkin minggu depan ya Bu, di hari Senin, jadi saya akan coba laksanakan secepatnya biar bisa. Berarti Bu Dia sudah punya langkah biar cepat nanti Ibu Dia Senin sudah mau melaksanakan mentoring ini. Baik Bu Dia, sekarang dari usaha mentoring ini yang Bu Dia akan lakukan ya Bu Dia, kira-kira Bu Dia ini membutuhkan support dari siapa saja. Tidak mungkin kan kadang kita melakukan suatu kegiatan itu kita lakukan sendiri, kita juga butuh support ya, kolaborasi. Nah, support dari siapakah yang Bu Dia butuhkan saat ini? Mungkin yang pasti saya perlu dukungan dari kepala sekolah Bu untuk melaksanakan ini dengan lancar. Jadi mungkin kan saya kolaborasi dengan kepala sekolah di awal. Lalu mungkin saya akan minta bantuan teman-teman saya yang pintar atau lebih memiliki kemampuan di bidang IT. Seperti kalau sekolah saya itu ada Pak Arin Bu, dia itu sangat pintar di bidang IT dan juga Bu Tutun. Jadi nanti mungkin saya kolaborasi dengan mereka. Oh iya, baik. Dari yang saya dengar tadi sebenarnya Bu Dia sudah berusaha ya untuk mendapatkan atau mengusahakan langkah-langkah yang akan Bu Dia lakukan dari permasalahan yang Bu Dia ungkapkan tadi. Kira-kira komitmen apa sih yang Bu Dia pegang supaya nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan hasilnya juga baik atau sesuai dengan harapan yang Bu Dia inginkan? Ya, saya mungkin harus punya komitmen dulu untuk merangkul teman-teman. Mungkin nanti saya berusaha melakukannya secepatnya Bu. Jadi biar tidak nanti akhirnya tidak terlaksana. Jadi saya berkomitmen untuk melaksanakannya dalam waktu yang secepatnya. Baik, luar biasa sekali Bu Dia ya. Ternyata obrolan kita hari ini dari yang saya dengar tadi, permasalahan Bu Dia ketika datang, setelah kita ngobrol ternyata Bu Dia akhirnya bisa menentukan langkah-langkah apa yang bisa Bu Dia lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Bu Dia sampaikan tadi. Terima kasih juga Bu Dia sudah mau berbagi sama saya. Terus sekarang bagaimana perasaan Bu Dia setelah mengungkapkan permasalahan ini kepada saya Bu Dia? Kalau saya sih sekarang lega ya Bu, saya juga lagi plong lah bahasanya gitu. Jadi saya merasa lega, saya plong bahwa ternyata permasalahan ini ada jalan keluarnya dan melalui berbicara dengan Ibu. Saya berterima kasih ya Bu, Ibu sudah meluangkan waktu berbicara dengan saya. Iya Bu Dia, sama-sama. Baik Bu Dia, sepertinya permasalahannya Bu Dia juga mulai mendapatkan solusi. Sepertinya perbincangan kita sudah selesai ya Bu Dia ya. Kita akhiri ya Bu Dia ya. Semoga nanti kedepannya Bu Dia sukses untuk melaksanakan apa yang sudah Bu Dia rancang, tujuan-tujuan dari permasalahan yang sudah Bu Dia buat tadi. Oke Bu Dia? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bumi. Waalaikumsalam Bu Yeti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Yeti. Alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan proses coaching ya. Jadi apa sih yang sudah Ibu dapatkan pada saat proses coaching tadi? Baik, saya melaksanakan proses coaching tadi. Yang pasti saya sudah melakukan atau melaksanakan proses coaching ini sesuai dengan alur tirta. Saya sudah melakukan dengan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksinya dan tanggung jawabnya. Saya rasa saya sudah melakukan dengan baik.
Baik, jadi tadi saya juga menyimak bahwa Ibu juga sudah menggali kompetensi dari Koci untuk mendapatkan solusi, mencari solusi atas masalah yang dia hadapi. Jadi Ibu juga sudah berhasil melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita, sudah menyampaikan tujuannya, identifikasi masalah, dan rencana aksi, dan menggiring Koci untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah dia rencanakan. Jadi setelah saya menyimak tadi, Ibu sudah berhasil sih, tapi apakah ada indikator lain yang kedepannya yang ingin Ibu kembangkan lagi? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu nanti saya akan memperdalam lagi tentang alur cerita ini, terutama yang untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga saya bisa menggali lebih dalam permasalahan dan juga langkah-langkah apa aja yang coach nanti bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Luar biasa, proses coaching tadi sudah berhasil dan Ibu masih terus belajar untuk memperdalam materi agar proses coaching selanjutnya lebih baik lagi. Semoga coach-coach yang lain akan lebih nyaman mengeluarkan masalahnya dan mendapatkan solusinya setelah melaksanakan coaching dengan Ibu. Baik Ibu, saya kira pasca observasi coaching hari ini sudah selesai. Selamat, Ibu sudah berhasil. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang Bu Yeti, saya juga terima kasih Ibu sudah ikut juga memberikan masukan kepada saya. Terima kasih ya Bu Yeti. Sama-sama. Sekian video demonstrasi kontekstual kami. Salam guru penggerak. Tergerak bergerak.